Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa diberikan kesehatan supaya Anda tetap semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke-12, ke berapa kalau tidak salah ya. Yaitu materi ke-10, yaitu kita akan membahas tentang model pembelajaran matematika. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang strategi, jadi di sini nantinya kita akan membahas tentang strategi, ada model, ada pendekatan, ada metode, dan media pembelajaran matematika. Kalau minggu lalu kita membahas strategi, sekarang kita membahas model dan apa tuh kira-kira hubungan antara strategi dan model pembelajaran. Baik, langsung saja. Seperti biasa, sebelum masuk kepada materi, ada beberapa pertanyaan diagnostik non-kognitif ya, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi Anda, meningkatkan, membuat Anda siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pertanyaan pertama itu, apa sih motivasi Anda hari ini? Apakah Anda punya motivasi untuk melaksanakan kegiatan hari ini atau mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, atau malah gak ada motivasi sama sekali ya gitu ya, males-malesan artinya. Yang kedua, apa motivasi Anda untuk mempelajari materi hari ini? Nah, apa tuh motivasi Anda kira-kira untuk mempelajari model pembelajaran matematika? Silakan dijawab secara pribadi ya. Atau kalau memang mau dijawab di kolom komentar juga tidak apa-apa, saya tidak melarang, boleh-boleh saja. Selanjutnya untuk diagnostik kognitif, yang pertama apa yang Anda ketahui tentang model pembelajaran matematika? Sering kan Anda pastinya mendengar istilah model pembelajaran. Nah, kira-kira apa ya model pembelajaran itu? Apa sih model pembelajaran matematika? Dan yang kedua, sebutkan beberapa model pembelajaran matematika yang Anda ketahui ya. Apa ya kira-kira jenis-jenis model pembelajaran matematika yang pernah Anda dengar atau pernah Anda pelajari? Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran dan sub-CPMK pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai model pembelajaran matematika serta penerapannya. Dan itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya itu saya jabarkan menjadi beberapa sub-CPMK di sini. Yang pertama, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, diharapkan mahasiswa bisa atau mampu yang pertama menjelaskan pengertian model pembelajaran. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan model pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran matematika. Nah, sub CPMK ini saya buat nantinya untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan untuk pemahaman bermakna yang akan Anda dapatkan nantinya setelah mempelajari materi hari ini, yaitu apa sih hubungan model pembelajaran dengan efektivitas belajar? Adakah hubungan penggunaan model pembelajaran dengan efektivitas belajar atau tidak ada hubungan sama sekali, begitu ya? Next, kita sudah masuk kepada materi inti atau materi utama pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Yang pertama, terkait pengertian model pembelajaran. Jadi, definisi model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini, definisi dari model dan strategi hampir sama, gitu ya. Minggu lalu, ketika kita membahas strategi pembelajaran, di sana juga ada tahapan-tahapan langkah, ada tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dari strategi. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa model itu adalah strategi dan strategi itu adalah model ya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa strategi itu ada di dalam model. Jadi model itu adalah rancangan keseluruhan atau kerangka konseptual yang kita susun untuk apa namanya, yang menggambarkan langkah-langkah sistematis mulai dari perencanaan atau mulai dari merancang, lalu melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan model matematika di dalamnya itu ada strateginya, ada caranya untuk melaksanakan itu, seperti itu ya.
Selanjutnya untuk fungsi model pembelajaran, yang pertama itu sebagai panduan mendesain pembelajaran, dan yang kedua untuk membantu menciptakan suasana belajar yang efektif. Tidak jauh beda ya dengan strategi pembelajaran, bahwa fungsi suatu model pembelajaran itu karena namanya definisi model adalah suatu kerangka konseptual, maka fungsi dari model itu adalah untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran atau panduan mendesain suatu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk membantu menciptakan suasana belajar yang efektif. Kenapa? Karena dalam model itu sudah tersusun secara lengkap langkah-langkahnya, terus strategi apa yang akan digunakan, pendekatan apa yang akan digunakan, metode apa yang akan digunakan, media pembelajaran apa yang digunakan, teknik dan taktik apa kiranya nanti yang akan digunakan sehingga pembelajaran yang dirancang nantinya bisa terlaksana menjadi pembelajaran yang betul-betul efektif. Selanjutnya tentang faktor pemilihan model pembelajaran. Yang pertama, dalam pemilihan model pembelajaran, kita harus memperhatikan yang namanya tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena untuk mendesain model ini kan langkah-langkah kerangka konseptual yang kita susun ya untuk menyampaikan atau untuk apa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi kita harus memahami dulu, menganalisis dulu tujuan pembelajarannya. Misalkan hari ini saya mau mengenalkan, saya mau menjelaskan atau mengajarkan materi tentang model pembelajaran matematika. Nah, saya harus memahami tujuan pembelajarannya apa. Maka saya akan setelah itu saya apa? Memecahnya menjadi sub-sub CPMK yang sekiranya sub-sub CPMK ini berisi tentang materi yang akan saya jelaskan yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Setelah itu, karena saya sudah memecah itu, maka saya akan membuat model kerangka konseptual untuk mendesain pembelajaran supaya kiranya materi yang akan saya sampaikan atau tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu benar-benar tercapai. Jadi harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam pembuatan model atau pemilihan model harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Karena tidak semua model pembelajaran itu cocok dengan berbagai macam jenis peserta didik ya. Ada suatu model pembelajaran yang tidak bisa digunakan sembarangan terhadap karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Lalu yang ketiga, harus memperhatikan konteks materi ajar, ya. Kalau materinya sederhana, misalkan nggak perlulah menggunakan model yang terlalu ribet atau jelimet. Tapi kalau materinya lebih kompleks gitu ya, lebih abstrak dan segala macam, maka untuk penyampaian materinya supaya lebih dipahami oleh siswa, harusnya kita bisa menggunakan model yang lebih relevan gitu ya, model yang lebih sesuai. Jadi itu adalah faktor-faktor dalam pemilihan model pembelajaran. Selanjutnya terkait karakteristik model pembelajaran, yang pertama, suatu model pembelajaran, ya, betul-betul. Tunggu ya, mohon maaf, masih ada gangguan. Mohon maaf, seperti biasa ada gangguan, maka saya lanjutkan kembali masuk kepada karakteristik model pembelajaran matematika atau ciri ya karakter dari model pembelajaran matematika. Yang pertama, model pembelajaran matematika harus bisa mengakomodasi sifat abstrak materi. Jadi, apalagi matematika ya yang terkenal dengan abstraksinya, dengan konsep-konsepnya yang abstrak, maka pemilihan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika harusnya bisa membantu menyederhanakan sifat materi matematika atau konsep matematika yang abstrak. Jadi pemilihan model tidak sembarangan, tidak semua model pembelajaran digunakan secara sembarangan, sehingga materi matematika yang abstrak bisa tersampaikan dengan jelas dan bisa dipahami dengan mendalam oleh para peserta didik. Lalu yang kedua, model pembelajaran matematika harus memfasilitasi pemahaman konsep dan aplikasi. Jadi dalam dunia matematika, dalam pembelajaran matematika, siswa tidak hanya dituntut terhadap pemahaman konsep saja, tetapi siswa juga harus paham apa aplikasi atau apa saja aplikasi dari konsep matematika yang sedang mereka pelajari. Makanya pemilihan model ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam memahami
suatu konsep matematika. Lalu selanjutnya tentang tujuan model pembelajaran matematika. Yang pertama, tujuan model pembelajaran matematika adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep. Sama dengan karakteristik yang kedua tadi, harusnya model bisa memfasilitasi pemahaman konsep dan aplikasi. Ini selaras dengan tujuan model pembelajaran matematika bahwa pemilihan model matematika yang benar itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep. Misal, dalam memahamkan konsep, dalam penyampaian konsep matematika yang abstrak, katakanlah kita bisa menggunakan model pembelajaran problem-based learning misalkan. Dalam problem-based learning itu, siswa diberikan permasalahan-permasalahan biasanya yang berkaitan dengan dunia nyata ya, diberikan permasalahan-permasalahan matematika untuk dipecahkan secara bersama-sama sehingga siswa diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsepnya pada pembelajaran materi tersebut. Itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Makanya pemilihan model pembelajaran yang tepat itu diharapkan bisa selain meningkatkan pemahaman konsep juga diharapkan bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya yaitu penggunaan model pembelajaran problem-based learning di mana siswa diberikan berbagai macam contoh permasalahan-permasalahan matematika, terutama yang berkaitan dengan dunia nyata, sehingga mereka bisa berpikir secara kritis, berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, sehingga pemahaman konsep mereka juga bisa meningkat dan lebih mendalam. Aduh, sebentar ya, ada loading nih. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis model pembelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis strategi pembelajaran matematika ya. Untuk pada pertemuan kali ini kita juga mempelajari jenis-jenis model pembelajaran matematika. Ada banyak sekali jenis-jenis model pembelajaran matematika. Yang pertama di sini ada model pembelajaran inquiry. Apa itu model pembelajaran inquiry? Yaitu model pembelajaran atau model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menemukan dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses bertanya, mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan. Model ini biasanya model inquiry ini berpusat pada siswa atau student center. Dan sedangkan tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis ya. Karakteristiknya itu berbasis pertanyaan dan eksplorasi. Jadi, model pembelajaran inquiry ini dalam praktek pembelajarannya itu memberikan banyak pertanyaan kepada siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi suatu konsep, diberikan permasalahan supaya bisa mereka untuk mengeksplorasi konsep tersebut. Jadi, selain bertanya, siswa juga bisa mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan temuan dari konsep yang mereka temukan sendiri begitu. Selanjutnya ada model pembelajaran langsung. Apa itu? Yaitu model pembelajaran langsung merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada penyampaian materi secara eksplisit oleh guru kepada siswanya. Secara eksplisit ini artinya secara gamblang ya, pembelajaran langsung. Jadi ada metode ceramah di sana. Guru menyampaikan materi secara langsung, secara gamblang kepada siswanya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperkenalkan konsep baru secara sistematis. Eh, Model pembelajaran langsung ini biasanya sering digunakan untuk mengajarkan apa ya materi keterampilan dasar dan konsep-konsep yang membutuhkan penjelasan rinci dan membutuhkan prosedur yang membutuhkan demonstrasi langsung. Biasanya ini kan apa ya? Bisa di sini masuk metode pada pembelajaran langsung ini bisa menggunakan metode ceramah. Jadi biasanya konsep-konsep yang baru, siswa yang belum paham, biasanya siswa menjelaskan terlebih dahulu secara gamblang itu tidak apa-apa, itu masuk model pembelajaran langsung ya. Dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. PBL ini adalah singkatan dari Problem Based Learning ya, singkatan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya model pembelajaran berbasis masalah. Oke, Eh, apa namanya definisi dari PBL yaitu suatu
Model pembelajaran problem based learning yaitu merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalah nyata sebagai konteks untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan penguasaan materi pelajaran. Makanya karakteristik dari PBL ini adalah melibatkan siswa secara aktif untuk menyelesaikan masalah nyata yang diberikan oleh guru. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan penguasaan materi pelajaran. Nah, biasanya eh, masalah-masalah yang diberikan itu lebih kepada masalah-masalah yang bersifat non-rutin, yang biasanya tingkat kesulitannya dari sedang ke tinggi ya. Supaya apa? Supaya siswa benar-benar memahami konsep materi tersebut secara lebih mendalam. Selain itu, selain PBL, ada juga yang namanya PJBL. Kalau tadi PBL, Problem Based Learning, kalau PJBL, PJ ini project ya, Project Based Learning, artinya pembelajaran berbasis proyek ya. Apa itu definisinya? Yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses eksplorasi, analisis, dan pemecahan masalah melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dalam pembelajaran PJBL itu biasanya ya memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata. Seperti misalkan merancang bangunan ya, contohnya yang bisa dilakukan merancang bangunan dengan perhitungan geometri ya tentunya dengan dan perhitungan-perhitungan yang lain, atau siswa disuruh membuat anggaran dalam konsep aritmatika itu bisa. Apa namanya? Sehingga model project based learning ini biasanya menekankan pada kemampuan kolaborasi, kreativitas siswa, dan juga kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi karakteristiknya untuk PJBL itu yaitu melibatkan siswa dalam proses eksplorasi, analisis, dan pemecahan masalah melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Jadi bedanya kalau PBL, Problem Based Learning, siswa diberikan permasalahan-permasalahan matematika khususnya yang pada dunia nyata ya, itu untuk diselesaikan secara bersama, namanya juga berbasis masalah ya, diberikan masalah-masalah untuk dipecahkan secara bersama untuk memperdalam konsep matematikanya. Sedangkan untuk PJBL ini lebih kepada pembuatan suatu proyek ya, diberikan masalah untuk menyelesaikan suatu proyek. Misalkan yang tadi contohnya konsep matematika digunakan untuk siswa diminta untuk membuat suatu proyek yang menggunakan konsep matematika. Misalkan contoh mahasiswa disuruh membuat contoh replika bangunan, nantinya pakai konsep geometri ya, entah itu mengukur tingginya, luasnya, pada segala macamnya. Atau siswa diberi proyek untuk membuat contoh anggaran ya, anggaran menggunakan aritmatika sosial dan segala macam. Tujuan dari PJBL ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Jelas ya, ketika siswa diberikan proyek, disuruh membuat proyek tertentu, maka itu melatih keterampilan berpikir kritis mereka, melatih kreativitas mereka, dan berpikir analitisnya. Sedangkan model ke berapa ini sudah satu, empat, lima ya. Model kelima ada namanya model pembelajaran ekspositori. Apa itu model pembelajaran ekspositori? Yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru bertindak sebagai penyampai informasi utama kepada siswa. Ini bisa juga kita sebut sebagai model konvensional, ya, model ceramah. Jadi ekspositori ini lebih ke model konvensional yang biasanya menggunakan metode ceramah, begitu. Karena guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi karakteristiknya berpusat pada guru sebagai penyampai informasi utama kepada siswa. Tujuannya apa? Yaitu untuk efisiensi waktu dan mengembangkan fokus siswa. Jadi nggak apa-apa guru itu menggunakan model ekspositori, nggak apa-apa, tapi berdasarkan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tapi sewaktu-waktu ketika kita sudah melihat waktu yang kita gunakan sudah semakin mepet ya, sudah dikira-kira materi ini dalam satu semester materinya kalau kita selalu pakai yang berpusat kepada siswa sekiranya nggak nutut, maka boleh seorang guru itu membuat suatu kebijakan ya,
namanya guru, mereka punya strategi masing-masing. Bolehlah guru tersebut membuat suatu kebijakan, ada saatnya mereka menggunakan pembelajaran ekspositori yang lebih berpusat kepada guru, di mana guru menjadi subjek utama dalam pembelajaran yang menyampaikan materi secara gamblang kepada siswanya. Tujuannya yaitu salah satunya untuk efisiensi waktu dan bisa mengembangkan fokus siswa. Dan yang terakhir ada yang namanya model pembelajaran, sorry, eh ini ada model pembelajaran kooperatif ya, bukan model pembelajaran berbasis masalah. Seharusnya ini adalah model pembelajaran kooperatif. Saya salah ketik ya. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Yaitu model pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, karakteristik dari model pembelajaran kooperatif ini kooperatif ya, bukan berbasis masalah. Jadi karakteristik atau ciri khas dari model pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang em, yang membuat siswa atau mendesain siswa dijadikan kelompok-kelompok kecil. Adanya interaksi kelompok kecil yang heterogen. Nah, jadi dalam kelas, kalau pembelajaran kooperatif itu ciri khasnya adalah siswa dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil, yang mana masing-masing kelompok itu harus heterogen, heterogen dalam hal kemampuan, jenis kelamin, dan macam-macam. Terutama dalam hal kemampuan ya, kemampuan kognitif utamanya. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam satu kelompok itu jangan kumpul yang pinter-pinter aja, atau jangan kumpul yang kemampuannya sedang saja atau yang rendah saja, jangan, supaya harus lengkap dalam satu kelompok itu kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Supaya apa? Supaya terjadi interaksi yang positif, supaya saling melengkapi satu sama lain, supaya yang kurang pintar itu bisa belajar kepada yang lebih pintar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bersifat heterogen. Makanya untuk model pembelajaran kooperatif ini nanti ada jenisnya masing-masing ya. Ada snowball throwing, ada TGT, ada STAD, dan segala macam. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan sosial dan pemahaman bersama. Kenapa ya? Karena siswa dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya keterampilan sosial mereka bisa terasah dengan baik. Jadi rasa empatinya, rasa kebersamaannya, rasa tanggung jawabnya itu bisa semakin terasah, sehingga pemahaman yang mereka dapatkan itu sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman secara bersama dalam kelompok masing-masing seperti itu. Oke, teman-teman, untuk model pembelajaran matematika sampai di sini materinya, dan seperti biasa saya berikan evaluasi di sini. Aktivitas mahasiswa ada 5 soal yang harus Anda kerjakan dan Anda selesaikan dalam waktu 1 minggu. Artinya minggu depan jawaban dari tugas ini Anda harus kumpulkan sebagai prasyarat untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan selanjutnya di minggu depan, begitu ya. Seperti biasa, kalau ada materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada saya, bisa kita diskusikan di grup, atau bisa chat pribadi, baik via WhatsApp maupun via Telegram. Sebelum menutup materi pada pagi hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama bahwa model pembelajaran adalah kerangka sistematis atau kerangka konseptual yang memandu pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam model itu terdapat strategi, terdapat pendekatan, terdapat media, terdapat metode, taktik, dan teknik yang harus digunakan yang sudah dirancang oleh seorang tenaga pendidik. Dan yang kedua, berbagai model pembelajaran matematika, contohnya ada inquiry, ada model pembelajaran langsung, ada PBL, PJBL, ekspositori, kooperatif, ada terus yang mana masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tadi saya tidak menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing model karena sudah ada di buku referensi yang saya berikan. Di sana sudah lengkap terkait kelebihan, kekurangan, karakteristik, langkah-langkah atau sintaks modelnya di sana sudah lengkap. Kalau saya jelaskan satu-satu di sini takut waktunya tidak cukup untuk merekam begitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, pemilihan model yang tepat sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, makanya tadi pertanyaan kalau tidak salah pada pemahaman bermakna bisa terjawab di sini. Dinyatakan bahwa untuk
menciptakan pembelajaran yang efektif, salah satunya kita harus bisa memilih model yang tepat. Karena itu memang sangat penting dan sangat berkaitan dengan keterlaksanaan atau tercapainya pembelajaran yang efektif. Karena dalam memilih model tadi sudah ada prinsip-prinsipnya ya untuk pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan. Satu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus sesuai dengan karakteristik siswa, harus sesuai dengan konten atau konteks isi materi yang akan dijelaskan. Selanjutnya, terakhir sebelum penutup, ada beberapa pertanyaan refleksi yang seperti biasa harus teman-teman jawab di kolom komentar. Jangan lupa dalam menjawab pertanyaan refleksi ini sertakan nama Anda begitu ya. Yang pertama yaitu model pembelajaran mana yang paling sesuai dengan gaya belajar Anda. Anda termasuk peserta didik atau mahasiswa yang memiliki gaya belajar apa nih? Apakah itu visual, kinestetik, atau auditori? Kira-kira untuk Anda, model yang mana yang paling tepat yang cocok untuk Anda gunakan? Lalu yang kedua, bagaimana cara Anda menerapkan model pembelajaran tersebut dalam pembelajaran matematika? Nah, itu adalah pertanyaan bagi Anda. Silakan dijawab secara mandiri di kolom komentar. Dan bahwa Anda sebagai indikator bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda sudah benar-benar mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya terkait materi model pembelajaran matematika. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.